Kembali bersama kami, DPP PDIP mengusulkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok adalah tokoh yang memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Usulan ini mengemuka di Tegak Kabar Presiden Joko Widodo sedang menyaring nama calon Kepala Otorita IKN. Ya, pengajuan nama Ahok sebagai calon Kepala Otorita IKN disampaikan dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meski demikian, PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden dalam menetapkan nama Kepala Otorita IKN. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa Ahok memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Selain berpengalaman sebagai kepala daerah, Ahok juga memiliki faktor lain. Menurut Hasto, untuk mengelola IKN memerlukan pemimpin yang berani, visioner, memahami kultur kebudayaan bangsa, memiliki tata kelola dan tata kota yang baik, serta memiliki orientasi terhadap gambaran tentang posisi Indonesia di kepemimpinan antar bangsa. Ya, pemirsa, PDIP terang-terangan mengusulkan nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon yang pas untuk mengisi jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Dan untuk membahas hal ini kita terhubung dengan Mas M. Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Selamat sore, Mas Kodari. Selamat sore. Apa kabar? Baik, Nian. Baik, Nian ya. Sengaja saya sapa bahasa Palembang karena baru pulang dari Palembang. Dan juga tapi ada kaitan dengan Kalimantan juga ya, Bang? Ada hubungan khusus ya? Iya, istri saya orang Kalimantan dan saya masa kecil di Kalimantan dan masih jadi pas sekali saya bertanya terkait bagaimana IKN dan juga kalau kita bicara kaitannya dengan sikap PDIP ini terang-terangan, Bang Kodari menyebutkan nama Ahok. Bagaimana tanggapan Anda? Saya kira kalau Ahok disebut sebagai salah satu calon cukup bisa diterima ya, karena kan Ahok pernah jadi bupati, pernah jadi wakil gubernur, pernah jadi gubernur. Dan Ahok juga punya kemampuan untuk katakanlah mendobrak permasalahan-permasalahan yang ada. Cuman masalahnya Pak Ahok ini punya kelemahan mendasar ya buat saya, yaitu masalah komunikasi yang kita sudah ketahui beberapa kali menimbulkan masalah bagi beliau. Jadi ya kalau sekarang lagi heboh Edi Mulyadi, kadang-kadang Pak Ahok ini komunikasinya agak-agak mirip Edi Mulyadi juga gitu. Oh gitu ya? Kalau Edi Mulyadi itu yang nolak, nanti kalau Pak Ahok ditunjuk jadi Kepala Otorita IKN misalnya, beliau mengeluarkan pernyataan yang keras begitu ya, dan nanti akan menimbulkan reaksi yang besar dari sisi yang sebaliknya, dan akhirnya pekerjaan itu akan terganggu gara-gara masalah komunikasi. Tapi ini Bang Kodari, masukan yang bagus ya. Kita mungkin Anda dan juga beberapa pihak tidak menolak Ahok, tapi ada catatan khusus ya. Mungkin ini bisa menjadi nanti perbaikan ke depan. Bukan kita menentang beliau, tapi kita ingin tentunya yang terbaik yang memimpin tadi. Segi komunikasi ini sangat penting karena apalagi tadi disebutkan bahwa pemimpin yang visioner dan tadi bisa menempatkan Nusantara terkait dengan di kepemimpinan antar bangsa seperti itu ya Bang ya? Iya, cuman begini, saya melihat Pak Ahok ini masalah komunikasi ini bagian dari karakter ya, jadi nanti dia akan jadi penyakit yang berulang gitu. Dan saya kira ya saya nggak begitu setuju beliau ini menjadi ketua IKN, karena saya khawatir nanti masalah yang diselesaikan dengan masalah yang ditimbulkan lebih banyak yang kedua begitu. Sementara kita membutuhkan dukungan banyak pihak di IKN ini ya, dan karena itulah memang figur yang duduk di sana memang harus bisa kerja dengan benar sekaligus komunikasi dengan baik begitu. Dan saya melihat sebetulnya statement Pak Jokowi mau kepala IKN itu punya dua latar belakang, yaitu kepala daerah dan arsitek. Itu sebetulnya menurut saya sudah merupakan penolakan halus kepada Pak Ahok begitu ya. Penolakan halus itu, dan sebetulnya ya dia sudah mengarahkan begitu kalau memang PDI mau punya calon, maka calon yang lebih bisa diterima, lebih relevan itu adalah Risma ya, karena Risma kan pernah wali kota Surabaya, kota besar juga, metropolitan, dan juga latar belakangnya sebagai arsitek dan termasuk salah satu tokoh yang berjasa besar terhadap penataan kota Surabaya. Bang Kodari, jadi Risma. Tapi Risma. mohon maaf nih ya,
Ibu Ya. Risma, saya kagum beliau, sangat Ya. bagus, Ya. ya. Tapi komunikasi oke menurut Anda? Nggak oke juga masalahnya. Gimana nih? Itu ya. Eh, Jadi Bu Risma itu juga punya masalah komunikasi ya, oke, walaupun damage-nya tidak sebesar Pak Pak Ahok Ahok. karena Bu Risma seorang, ya mohon maaf nih, wanita ya. Ini Oke. saya takut di demo juga nih ngomong wanita. Nah, karena itulah Eh, kemudian memang saya melihat sebetulnya figur yang paling memungkinkan itu adalah Ridwan Kamil. oke. Ber- Kenapa Ridwan Kamil? Karena Ridwan Kamil itu ya pertama dia arsitek ya, yang kedua hmm, kalau nggak salah S2-nya urban planning gitu. Jadi Oke. dia memang bukan hanya mikro tetapi juga makro, Jadi, perspektifnya besarnya dapat. Kemudian dia pernah menata kota Bandung hmm, dan dia sudah jadi gubernur Jawa Barat gitu. oke. Sebagai wali kota Bandung, dia telah memberikan sentuhan yang kita tahu semua membuat Bandung menjadi lebih indah ya, Mhm. misalnya trotoar lebar dan seterusnya yang kemudian ya ada fungsinya dapat, estetikanya juga dapat Oke. dan kemudian ditiru oleh banyak kota di Indonesia begitu. Nah, Mhm. saya melihat ya IKN ini kan sebetulnya ingin dijadikan semacam inspirasi juga gitu loh. Ya. Bagi kemajuan bangsa, bagi kota-kota lain di Indonesia dan kalau kita bicara Ridwan Kamil, dia punya kelebihan karena dia sudah menjadi gubernur Jawa Barat Mhm. yang notabene provinsi terbesar di Indonesia. Dia punya punya kemampuan dan sudah mengalami proses komunikasi yang sangat luas juga begitu. Mhm. Melihat dalam skala makro, Mhm. berbicara dengan bupati, berbicara dengan gubernur tetangga di sekitar Jawa Barat, Oke. berbicara dengan presiden, dengan menteri. Saya kira nanti IKN itu tokoh yang bukan hanya kuat pada perspektif manajemen perkotaan, Mhm. tetapi juga manajemen komunikasi politik ya. Oke. Karena nanti kan dia harus berurusan dengan Bupati Kutai Kertanegara, Mhm. Bupati PPU, dengan Gubernur Kalimantan Timur, dengan pemerintah nasional begitu. Jadi per hari ini saya lihat yang paling komplit Oke. syarat-syaratnya itu adalah Ridwan Kamil gitu Oke. ya. Jadi Bang Ya walaupun Kodari, saya harus sebutkan juga untuk adilnya ada nama Dani Pomanto, wali oke. kota Makassar, itu Heeh. juga figur yang menarik ya karena dianggap mampu juga menata kota Makassar. Oke. Tetapi dari segi pengalaman, dari segi latar belakang, dari segi komunikasi, saya lihat yang paling komprehensif adalah Ridwan Kamil. Oke, jadi kalau saya dari awal bisa wrap up sedikit ya, Bang Kodari, Mm-mm. muternya dari Ahok ke Bu Risma, sebenarnya ke Ridwan Ya. Kamil itu. Ridwan Kamil, ya. Kita kan Baik, untuk mendapatkan kesimpulan yang bagus kan kita evaluasi dulu iya ya dong, iya. kelemahan-kelemahan yang ada Tapi daripada tokoh lagi-lagi yang semuanya dia ada. bagus, tapi lagi-lagi semuanya Ya, nantinya prerogatif seorang presiden. Tapi kalau kita presiden cermati, ya. bagaimana PDIP secara terang-terangan menyebutkan atau menyarankan nama Ahok begitu kepada presiden. Anda melihat seberapa kuat kan Ahok ini? Karena kita tahu kan Pak Jokowi partainya adalah PDIP. Tapi Iya, di satu sisi beliau juga presiden dan punya hak prerogatif. Apakah Pak betul. Jokowi bisa nih menolak rekomendasi dari partai? Pertama kalau kita bicara wewenang pengambilan keputusan kan ada di tangan Pak Jokowi ya. Betul. Kita mulai dari sana dulu ya. Kemudian yang kedua, memang variabel memutuskan kebijakan publik termasuk memilih ya menteri, memilih ketua IKN segala macam itu variabelnya banyak. Mhm. Ya barangkali mirip-mirip dengan pemilihan Kapolri atau pemilihan Panglima TNI, katakanlah begitu. Variabelnya banyak. Oke. Kadang-kadang sejalan, kadang-kadang tidak sejalan. Tapi Ya. kalau kita bicara tidak sejalan kan udah pernah terjadi di masa lalu. Misalnya dari PDI Perjuangan mengusulkan Kapolri Pak Budi Gunawan, ya. Tetapi kemudian Pak Jokowi kan memilih Pak Tito Karnavian, begitu. Lalu kemudian kemarin Panglima TNI ada wacana bahwa berikutnya adalah Yudo dari KSAL. Mhm. Tapi kemudian yang jadi adalah Pak Andika, ya Andika Oke. Perkasa, begitu. Jadi ya hemat saya sih masing-masing pihak punya ide, punya gagasan, dan saya melihatnya sebagai sebuah dinamika yang bagus. Karena kan kemudian ketika ada beberapa calon lalu kemudian dibahas dan dengan pembahasan itu akhirnya Oke. bisa dapat kesimpulan atau mendapatkan nama yang terbaik gitu. Baik. Jadi dinamikanya bagus karena kita punya banyak choices gitu ya, punya banyak Iya. pilihan yang ada di meja. Iya. Jadi Kalau tinggal. pilihannya tergantung pilihan sebetulnya. Nah. Misalnya kalau gubernur ya Hmm. Jakarta ya pilihannya tahun 2017 ada 3 gitu ya. Oke. Kalau saya ya
pilih Pak Ahok. Kalau pilihannya 3 itu, saya pilih Pak Ahok. Tapi ketika pilihannya itu bukan 3 itu, ya mungkin saya, dan untuk IKN bukan buat Jakarta, saya memilih Ridwan Kamil. Gitu. Jadi sebetulnya tergantung siapa alternatifnya, siapa calon-calonnya, dan untuk tugas di mana. Gitu. Ini Bang Kodari bagus loh insight-nya ya, punya plus minus, jadi ini perlu dipertimbangkan oleh Pak Jokowi, jadi harusnya Pak Jokowi nonton sekarang. Tapi nanti mungkin disampaikan dari pihak istana ya, karena memang tadi pemilihan IKN ini harus benar-benar tadi punya sisi profesionalitas dan juga komunikasi yang baik. Dengan pemerintah dan politik juga terkait ini, karena memang posisi IKN ini jadi krusial. Soal penataan kota itu adalah satu aspek ya. Kalau meminjam istilah arsitektur itu kan nanti tolong saya dikoreksi ya Mas Budi Pradono atau narasumber berikutnya. Kalau bicara arsitektur itu ya terutama bangunan, itu kan kita pada dasarnya bicara 3 aspek. Firmitas yaitu kekuatan, kemudian utilitas itu fungsi, yang ketiga itu venusitas atau estetika begitu. Nah, saya melihat ya kota ini nanti harus juga begitu gitu loh, punya dia kuat, dia berfungsional, tapi dia juga indah. Tetapi untuk melahirkan sebuah kota yang memenuhi 3 persyaratan tadi kan tidak cukup 1 orang. Dia membutuhkan dukungan dari banyak pihak, banyak kalangan, dan apalagi ini kota baru yang notabene itu dibuat dari nol begitu. Saya melihat tipologi Pak Ahok itu lebih kepada bulldozer begitu ya. Jadi sudah ada kotanya gitu, kemudian kota besar banyak masalah, perlu beliau yang datang ya. Itu beliau tuh. Tetapi kalau mulai dari nol, beliau dengan gaya bulldozer, jangan-jangan yang kena bulldozer kotanya sendiri itu, keburu kotanya nggak kebangun. Baik. Kalau kita lihat ada ini lebih kepada seorang builder ya. Ya, ibaratnya kalau let's say ada yang kalau kita lihat beberapa contoh, misalnya ada yang membangun, ada yang mengembangkan seperti itu ya, ada yang mengisi seperti itu. Mungkin Pak Ahok nanti. Iya, Pak Ahok tuh dewa siwa. Ini ada banyak salah, dia turun ke bumi, masalah selesai. Gitu. Saya kalau saya I'm cool with Ahok, siapapun itu ya. I love them all, tapi yang may the best one yang dapat nanti ya. Terima kasih Bang Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Mari.